Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam renungan satelit saat teduh 5 menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saya terus berdoa bagi saudara pendengar agar terus diberkati dengan renungan-renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan juga saya berdoa bagi saudara-saudara yang lemah supaya Tuhan memberkati saudara, memberi kekuatan, kesembuhan dari segala pergumulan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih kami siap menerima firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, berkatilah setiap pendengar ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan campur tangan. Kami percaya dan hamba-Mu percaya, Tuhan mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan satelit kita adalah Ragi Injil. Firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 bunyinya demikian. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Amin. Saudara-saudara, perumpamaan tentang ragi ini juga didahului dengan perumpamaan tentang biji sesawi. Kedua perumpamaan ini menggambarkan betapa pengaruh yang kecil dapat berdampak besar. Kira-kira seperti biji sesawi yang kecil, dia tumbuh besar menjadi naungan burung-burung. Demikian juga dengan ragi yang sedikit saja dapat menghamiri adonan yang dikatakan di sini tepung terigu 3 sukat. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, yang dimaksud dengan ragi di sini adalah bagaimana supaya kita sebagai orang percaya bisa mempengaruhi sekalipun kita merupakan minoritas, tidak punya kemampuan apa, tapi kalau kita mau, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa memberitakan Injil. Injil merupakan hal kecil tetapi bisa mempengaruhi dan menyelamatkan banyak orang. Nah, di sini saya belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi ragi Injil. Yang pertama adalah kesaksian hidup. Kita harus memiliki kesaksian hidup yang benar di tengah-tengah kehidupan kita di dunia yang sesat ini. Kehidupan kita harus membawa dampak. Saya pernah mendengar sebuah kisah seorang karyawan sebagai sebuah office boy di sebuah kantor. Pada suatu kali di pagi hari, pimpinan dari mana dia bekerja memanggil office boy ini dan bertanya, apa sih rahasiamu? Kamu sebagai office boy dengan gaji kecil tapi kamu kelihatan berbahagia. Office boy ini menjawab pimpinannya atau bosnya, Pak, saya sih karena saya percaya Yesus, sehingga saya bisa berbahagia menikmati apa yang saya miliki. Saya terima. Kesaksian hidupnya menjadikan pimpinan ini berkata, kalau begitu panggil pendetamu supaya saya pun mau percaya kepada Yesus. Jadi harus ada kesaksian hidup kita, bagaimana hidup kita menjadi berkat, bagaimana kita mempengaruhi lingkungan kita dengan kehidupan yang baik, menjadi teladan, menjadi contoh, bagaimana kita tidak korupsi, bagaimana kita melakukan hal-hal benar tidak dengan kecurangan-kecurangan. Yang kedua adalah kesaksian verbal. Kesaksian verbal adalah bagaimana kita memberitakan Injil Yesus Kristus itu kepada orang lain, memberitakan keselamatan, memberitakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus seseorang dapat diselamatkan. Hanya di dalam melalui Yesus Kristus pengampunan diterima oleh orang-orang berdosa. Kesaksian ini harus kita sampaikan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara bisa melakukannya dengan cara menyampaikan kepada orang ketika saudara bertemu dalam sebuah kendaraan, dalam sebuah perjalanan. Dan saudara bisa menyampaikan kesaksian. Saya pernah melakukannya ketika saya melakukan perjalanan dalam sebuah kereta malam, dan sepanjang malam itu saya memberitakan Injil kepada
teman sebangku saya. Dan puji Tuhan, dia diberkati Tuhan dan dia berdoa bersama-sama dengan saya untuk menerima Yesus. Saudara-saudara, jadi ada dua hal supaya kita bisa menjadi raji Injil. Yang pertama, kesaksian hidup kita, yaitu bagaimana tingkah laku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kesaksian verbal, bagaimana kita berbicara tentang Injil keselamatan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus sudah mati di Golgota di Kalvari untuk menebus dosa semua orang dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kesaksian verbal, yaitu kita mengucapkan, menceritakan Injil itu sendiri, isi kita firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadilah raji Injil, jadilah orang yang menghamiri adonan, sehingga kita menjadi berkat besar, dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.